Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar IPA hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, mengetahui pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan. Dan ketiga, mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan yang dikatakan zat asing atau polutan jika bahan tersebut memiliki kadar melebihi kadar normal atau batas ambang, kemudian berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Adapun macam-macam dari pencemaran lingkungan, yang pertama ada pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran udara, dan keempat pencemaran suara. Nah, baiklah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan tercemar ke dalam air yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Pada gambar dapat kita lihat beberapa penyebab dari pencemaran air. Yang pertama, gambar paling atas dapat kita lihat ini disebabkan dari penggunaan deterjen. Nah, di mana sabun hasil penggunaan pencucian pakaian yang dibuang ke dalam sungai menjadikan ini salah satu penyebab pencemaran air karena busa-busa sabun mengandung zat-zat kimia yang dapat merusak ekosistem pada air. Yang kedua, di gambar yang di bawah bisa dilihat banyaknya sampah plastik hasil penggunaan dari limbah rumah tangga. Nah, dapat dilihat di sini ada sampah botol, sampah kemasan makanan, dan lainnya. Adapun dampak dari pencemaran air, yang pertama, timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Yang kedua, perubahan derajat keasaman. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Yang keempat, eutrofikasi. Adapun dampak lain dari pencemaran air yaitu gangguan kesehatan dan mengganggu pemandangan. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang dapat mempengaruhi dari kesuburan tanah tersebut. Adapun penyebab dari pencemaran tanah, yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan limbah pertanian. Pada gambar bisa kita lihat, gambar di atas ada seorang petani yang sedang melakukan penyemprotan pestisida pada tanaman padi. Nah, di sini penggunaan pestisida untuk membunuh hama dapat menjadi salah satu sumber dari pencemaran tanah karena zat-zat kimia yang terkandung dalam pestisida tersebut dapat merusak kesuburan tanah. Yang kedua, di gambar di bawah
itu disebabkan dari limbah domestik. Nah, sampah-sampah plastik, kertas, seng, dan lain sebagainya. Adapun komponen polutan tanah, diantaranya kertas, limbah bahan makanan, gelas, logam besi, plastik, kayu, karet, dan kulit, kain, ataupun logam aluminium. Selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke udara. Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama, partikel butiran halus, yaitu masih dapat terlihat dengan mata seperti uap air, debu, asap, dan kabut. Zat pencemar yang kedua yaitu berupa gas yang dapat dirasakan melalui penciuman dan akibat langsung. Hal ini seperti karbon dioksida ataupun hidroksida. Pada gambar adalah contoh pencemaran udara yang disebabkan oleh hasil pembakaran sampah dan juga dari asap kendaraan bermotor. Adapun dampak dari pencemaran udara, yang pertama, rusaknya lapisan ozon. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, hujan asam. Dan keempat, mengganggu kesehatan. Yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara bersumber dari suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tinggi rendah suara diukur dengan satuan desibel. Jika suatu suara melebihi 80 desibel, maka kekuatan suara tersebut dapat mengganggu pendengaran manusia. Pencemaran suara dapat bersumber dari kendaraan bermotor yang terlalu keras, suara-suara alat musik, ataupun teriak-teriakan yang keras. Nah, demikian materi tentang pencemaran lingkungan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.